pagi Sobat Isibu TV. Sekarang saya ada di Semarang, tepatnya di PT Atil Jaya. Sekarang di samping saya sudah bersama dengan Pak Hernowo, selaku manajer operasional dari Atil Jaya. Selamat pagi Pak Hernowo. Selamat pagi. Terima kasih undangannya untuk Isibu TV datang ke sini ya Pak ya. Ya. Sebelum kita mulai ke pokok pembahasan nih Pak, bisa ceritakan sedikit nggak sih profil singkat mengenai Atil Jaya ini? Iya, Atil Jaya secara umum sih memang dia bergerak di bidang jasa angkutan. Ya. Walaupun mungkin kita juga ada beberapa grup, tapi yang jelas untuk Atil Jaya sendiri memang selama ini dia bergerak di bidang angkutan. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan BUMN maupun swasta untuk mengirim barang dari satu tempat ke tempat tujuan, ya kan. Rata-rata produk yang kita angkut adalah dari produk besi, dari semen, dan produk-produk olahannya dari semen dan semua. besi tersebut. Ya. Oke, kalau saya lihat kan ada perubahan status hukum ya Pak dari CV ke PT. Nah itu suatu momentum yang besar nggak sih bagi Atil Jaya sampai sehingga besar seperti ini? Kalau menurut saya itu pastinya ada, cuman saya sendiri tidak begitu mengikuti perubahan tersebut. Karena mungkin pada waktu terjadi perubahan itu saya juga termasuk karyawan yang masih baru di sini. Sudah berapa lama nih Pak Hernowo di sini Pak? Saya di Atil Jaya baru 22 tahun. Wah, sudah lama sekali di sini. Oke Pak, kan kita terakhir ini sudah satu tahun terakhir kan mengenai pandemi ya Pak ya? Betul. Nah itu apa yang dilakukan Atil Jaya sih untuk intinya beradaptasi lah dengan pandemi ini? Iya, ya jelas kalau untuk masalah pangsa pasar pastinya ada penurunan kan ya, itu di semua bidang pasti ada penurunan. Cuman sampai hari ini dampak yang dirasakan langsung oleh karyawan Atil Jaya ini saya bicara dari sisi karyawan ya. Dari sisi karyawan Atil Jaya sih tidak ada dampak langsung, maksudnya tidak ada pengurangan karyawan atau apa itu kita alhamdulillah sampai hari ini tidak ada gitu kan. Cara bertahannya kan kita tahu selama pandemi pasti banyak juga yang perusahaan tutup, melakukan PHK. Nah itu cara atau strategi yang dilakukan oleh Atil Jaya seperti apa Pak? Ya mungkin kalau Atil Jaya ya intinya kita mengikuti pasar ya, artinya mengikuti pasar itu pasti dengan pandemi perang harga itu pasti terjadi. Tapi tetap kita tetap melihat bahwa kita kan punya batas atas dan batas bawah. Selagi dia tidak di batas bawah terus gitu kan ya kita masih bisa survive kan gitu. Kan kalau saya lihat sebelumnya juga di Atil Jaya ini ada sektor mining juga ya Pak, dan sekarang angkutan. Dari sektor industri itu yang memberikan kontribusi terbesar, memberikan pendapatan yang terbesar di Atil Jaya itu apa sih Pak? Kalau mining sebetulnya saya dulu pertama kali masuk di Atil Jaya juga saya termasuk terjun langsung di mining juga. Saya tahun 99 saya ditugaskan di Tenggarong dan di 2000 saya pindah tugas di PTBA Bukit Asam di Tanjung ini hingga bertahan sampai hari ini. Jadi kalau sampai hari ini memang kita yang masih menjadi penyumbang pendapatan yang cukup besar yaitu dari PT Semen Indonesia, dari PT Krakatau Steel, terus dari kita juga yang ini dari Indosemen, dan masih banyak beberapa yang mungkin saya sendiri tidak terlalu hafal karena ini memang memang sebetulnya itu kan lebih ke divisi marketing, cuman saya kan karena memang marketing dan operasional sesuatu hal yang tidak bisa, dua divisi yang tidak bisa dipisahkan kan gitu kan. Jadi dalam prosesnya kita pasti tahu kan, minimal kita tahu kita harus muat di mana, kita bongkar di mana kan gitu. Walaupun kita pada saat negosiasi atau apa itu kan divisinya ikut dari divisi marketing. Berarti memang lebih ke sektor keangkutan ya Pak untuk pendapatan. Jadi memang PT Atil Jaya kalau menurut saya 100% di angkutan. Pak, kan dari untuk sektor angkutan ini ada efek nggak sih di Pelabuhan Tanjung Mas itu seperti apa sih dampak dari biaya angkutan mengenai angkutan di Pelabuhan Tanjung Mas ini selama 10 tahun terakhir? Jadi untuk Atil Jaya sendiri. Kalau Atil Jaya sendiri sebetulnya kan kita juga ada grup di EMKL kan, yaitu grup
kita punya juga, depo kontainer kita juga ada. Tapi kembali lagi untuk Adil Jayanya adalah hanya melayani angkutan. Jadi apabila ada pengiriman kontainer atau ekspor atau impor dari grup EMKL itu, maka angkutannya akan menggunakan dari Adil Jaya. Iya. Tapi kalau memang untuk angkutan dari sisi EMKL sendiri atau pelabuhan, kalau kita bicara tadi secara omset, nah itu masih kecil ya, masih Pak? kecil. Masih kecil. Iya. Kan hampir pelaku logistik atau sektor industri transportasi kan pasti sudah beralih ke digitalisasi, Pak. Nah, untuk Adil Jaya sendiri seperti apa, Pak? Menggunakan teknologi apa untuk beralih ke digitalisasi ini? Jadi kalau kita untuk digitalisasi, yang jelas kita untuk sistem monitoring. Sistem monitoring kita menggunakan GPS yang kita kita pasang di semua unit kita, walaupun mungkin ada masih berapa persen yang belum kan gitu kan. Nah itu juga karena permintaan dari customer ya, yang mengharuskan bahwa kita itu menggunakan sistem monitoring dengan GPS. Selain itu di Adil Jaya juga ada yang selain GPS kita juga menggunakan aplikasi-aplikasi, misalkan untuk di tim teknik, misalkan gitu kan, dengan mulai dari input permohonan perbaikan hingga histori perbaikan, terus proses tahapan-tahapan dari perbaikan itu sendiri, terus di gudang semua juga kita sudah menggunakan sistem, termasuk Adil Jaya sendiri untuk setting besaran uang jalan. Jadi divisi operasional itu sebetulnya kan bertugas untuk monitoring, atau sebetulnya kita itu mengantarkan barang yang didapat atas kerjasamanya marketing dengan customer kan gitu. Jadi mengantarkan barang dari tempat A ke tempat B. Divisi operasional adalah tugasnya monitoring di situ, mencarikan pengemudi melalui HR. Iya kan, terus kita juga setting uang jalan pengemudinya, dan kita juga monitor apabila atau menangani masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pengemudi, misalkan indisipliner seperti itu. Iya. Kalau dari awal itu memang sudah digital atau beralihnya dari manual ke digital gitu proses bisnisnya? Sebetulnya kalau secara digital murni sih sebetulnya mungkin belum ya, belum seperti model. Ya ini saya sebut misalnya kayak Gojek, kayak Grab, belum seperti itu ya. Jadi memang kita untuk dokumentasi program atau alat bantu itunya kita menggunakan komputerisasi gitu. Untuk saat ini sudah berapa sih Pak total armadanya dan berbagai jenis armadanya itu apa aja sih? Kalau sekarang Adil Jaya itu unitnya kurang lebih 650-an. 650-an itu terdiri dari unit trailer, unit tronton, unit dump truck, unit balek, balek untuk mengangkut semen curah itu. Untuk trailernya sendiri terbagi dari beberapa, yaitu ada traktor head 6x4, ada traktor head 4x2, dan dengan menggunakan beberapa merek produk kan gitu. Berarti memang murni angkutan sendiri ya Pak, kan karena kan ada juga yang dari transportir juga kalau memang kekurangan atau seperti apa. Berarti ini selama ini masih sendiri ya Pak untuk angkutan? Kalau kita sebetulnya sendiri sih cukup ya, secara unit cukup. Memang dalam kondisi tertentu pasti kalau pada saat ramai itu kalau dibantu dengan subkon lah istilahnya atau gabungan kalau di angkutan biasanya seperti itu, tentunya kita lebih terbantu. Tapi memang kita juga tidak menutup bahwa kita tidak mau menerima gabungan, tidak. Jadi misalkan kita di PT Semen Indonesia itu ada beberapa gabungan seperti grup kita sendiri juga Energi Bumi Sakti, ada PT 33 Kediri itu, terus ada beberapa lagi yang lain. Kalau target yang diharapkan nih Pak untuk beralih ke digitalisasi ini apa sih Pak? Apakah memang untuk menekan biaya operasional atau biar menghindari resiko dari kerugian atau seperti apa? Ya kalau menurut saya sih kalau digitalisasi yang jelas sekarang kan eranya memang harus begitu. Kalau kita tidak istilahnya melek teknologi ya kan kita pasti akan ketinggalan kan gitu kan. Ya intinya seperti itu. Tapi yang jelas dengan digitalisasi tentunya kita juga
harapannya akan bisa menekan kos, terus sistem-sistemnya juga yang tadinya itu sistem yang sangat manual yang harus ditangani banyak orang dengan potensi kekeliruan yang cukup tinggi, harapannya bisa diminimize dari hal tersebut. Tadi kan Bapak mention yang menggunakan GPS. Yeah. Nah, GPS kan mungkin tidak hanya sekedar monitoring kan Pak? Yeah. Dari Adil Jaya sendiri apa yang digunakan selain monitoring itu Pak? Dari GPS, bantuan GPS itu? Jadi kalau untuk sampai saat ini memang kita GPS sendiri masih kalau yang dari Adil Jayanya sendiri masih murni dalam sebatas untuk monitoring. Untuk monitoring hanya saja nanti kalau misalkan terjadi case-case tertentu atau penyimpangan, nah itu yang kita dalami lagi kan gitu. Tapi kalau memang GPS yang diwajibkan oleh customer, ya itu memang artinya kalau kita tidak ber-GPS unitnya, kita tidak bisa matching DO, kita tidak bisa mendapatkan antrian kan gitu. Berarti memang untuk surat jalannya pun sudah punya aplikasi sendiri gitu ya Pak? Kalau di Adil Jaya untuk surat jalan sih kita tidak ada mengeluarkan surat jalan khusus dari Adil Jaya, kita lebih menggunakan surat jalannya customer. Berarti nanti kalau memang customer itu yang tidak ada atau istilahnya untuk ini pihak finance untuk tagihan itu cukup dengan menggunakan surat jalan yang dari customer, ya kita tidak mengeluarkan surat jalan tersebut. Mungkin bisa dilihat nih Pak, ada tim yang bisa monitoring aplikasinya seperti apa? Boleh. Nah, ini ada Mas Urban sama Pak Heru. Ya. Oke, jadi memang tiap harinya apa jadi Pak yang dilihat untuk monitoringnya selain armada? Ini sih ada report, ini apa Pak? Memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini kita masih murni untuk monitoring. Cuman saya juga kemarin beberapa waktu yang lalu sempat melihat bahwa di dalamnya itu kita juga bisa tahu unit ini detailnya pengemudinya siapa, dengan nomor induknya siapa. Ya ini dengan bantuan dari Isigo, nah kita bisa ada istilahnya field atau kolom-kolom yang bisa diinputkan pada saat seketika kita melihat posisi unit itu berada. Berarti ini juga untuk penarikan report pun memudahkan ya Pak ya? Untuk tim operasional sendiri. Pernah nggak sih Pak ada case, mungkin ada armada yang melakukan penyimpangan rute, itu pernah ada case seperti itu nggak sih Pak? Kalau secara umum penyimpangan rute sih tidak, cuman yang sering terjadi di sini berkaitan dengan GPS ini kayaknya ada indikasi beberapa GPS ini kadang sering dibuka sendiri, cuman saya sendiri sampai hari ini belum istilahnya belum melakukan tindakan lebih lanjut dari itu kan gitu. Cuman kita memberikan penjelasan karena memang kita untuk pemasangan GPS ini sopir pun tahu GPS itu dipasang di posisi di mana tahu gitu kan. Jadi memang kita tidak, tujuannya bukan untuk mengawasi kalau ada penyimpangan kamu ya, cuman itu kita informasikan saja karena menurut saya pengemudi di PT Adil Jaya kan saya sebelumnya juga memang bekerja juga di perusahaan lain atau kompetitor gitu kan, di angkutan juga yang mungkin tidak perlu saya sebutkan namanya kan gitu kan. Nah itu pengemudinya jauh lebih gampang ditata atau diarahkan di Adil Jaya. Saya juga tidak ngerti apakah itu dari karakter pimpinan yang memang low, jadi memang sudah mudah gitu jadi atau pendekatan komunikasi yang memang kita lakukan. Terus mungkin kalau kita menjanjikan sesuatu itu juga tidak janji-janji omong kosong kan, kita tuh janji palsu gitu kan. Itu. Makanya jadi supir di sini pun memang istilahnya berkelakuan baik lah. Betul. Dan di sini pun kita melakukan untuk pengemudi itu apabila pengemudi di PT Adil Jaya itu sudah pernah keluar kecuali dengan alasan tertentu, yakni penyimpangan yang itu sendiri harus kalau dia mau masuk kembali itu harus ada beberapa divisi yang approve kira-kira pengemudi ini bisa kembali atau tidak. Karena prinsipnya secara umum pengemudi yang sudah keluar dari PT Adil Jaya tidak boleh masuk kembali ke PT Adil Jaya. Makanya di sini menurut saya pengemudinya juga
pengemudi Bagus, dan ya. karyawannya bertahan kan gitu kan. Oke, berarti memang Ya, seperti loyalitasnya saya gitu pribadi, ya. Ya alhamdulillah sudah 23 tahun kan. Benar-benar. Pengemudi di sini banyak yang lebih masa kerjanya lebih dari saya, banyak gitu kan. Oke, kalau berbicara mengenai pengemudi nih Pak, ada nggak sih pelatihan khusus untuk pengemudi di Adelja ini? Jadi kalau secara umum memang kita pelatihan yang sifatnya ke skill atau apa, kita memang tidak rutin diadakan. Hanya kalau kita misalkan ada pembelian produk baru atau merek baru, kita memang kemarin beberapa waktu yang lalu juga sempat panggil untuk melakukan training atas pengemudi-pengemudi yang akan membawa unit baru tersebut. Oke, berarti memang tidak rutin tapi setidaknya ada ya Pak? Ya, ada, dan pada waktu kita proses rekrutmen pengemudi, itu memang di situ juga ada minimal tes untuk pengenalan P2H, pemeriksaan harian, kan gitu kan. Jadi seorang pengemudi sebelum menjalankan unit itu apa ya sangat-sangat dasar sekali kan. Oke, terakhir nih Pak sebelum kita closing. Rencana ke depan Adelja yang lakukan itu apa sih Pak? Target-targetnya untuk mungkin bisa lebih besar lagi seperti ini? Ya, yang jelas untuk target ke depan tentunya kita akan berinvestasi terus sesuai dengan perkembangan pasar. Ini juga dari informasi dari manajemen, ini juga kita proses pembelian unit baru lagi, ya kan. Nanti mudah-mudahan juga kedepannya jauh lebih besar, lebih baik kan gitu kan. Ya bisa bermanfaat bagi khususnya karyawan yang di sini, manajemen, owner gitu kan, dan mungkin lingkungan kita gitu. Benar kan. Sekali. Iya. Oke, siap ya Pak. Terima kasih Pak Hermawan untuk hari ini ya Pak ya. Memberikan manfaat banget mengenai digitalisasi dan sejarah mengenai Adelja sampai hingga besar sampai saat ini. Oke, sampai ketemu selanjutnya.